Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah hari ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul di masjid sekolah kita untuk melakukan agenda rutin yaitu kultum setelah ba'da sholat zuhur. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga akhir nanti. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 18 Jakarta Bapak Ahmad Saifuddin, yang kami hormati Ibu Riah dan Ibu Ira selaku Wakil Kepala SMA Muhammadiyah 18 Jakarta, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta anak-anak ibu yang ibu banggakan yang mudah-mudahan masih semangat dan melek. Ayo yang nunduk coba kepalanya diangkat. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan Ibu untuk menyampaikan kultum sebentar, tidak perlu lama, berkaitan dengan lelah boleh, nyerah jangan. Apa temanya? Lelah boleh, nyerah jangan. Oke, berdasarkan hasil dari survei CEO World Magazine menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki tingkat stres nomor 7 se-ASEAN. Bu, kenapa? Kok bisa orang-orang itu mengalami stres? Awal dari stres yang muncul dari setiap orang itu karena ketidakmampuannya mengelola lelah yang akhirnya munculnya rasa menyerah. Menyerah akan apa? Menyerah akan semangatnya, menyerah akan tujuan hidupnya, hingga akhirnya yang paling parah menyerah terhadap apa? Hidupnya sendiri. Memang pada dasarnya pada kehidupan kita sehari-hari kita bisa lihat langsung nih, yang lagi stres banget kelas berapa kira-kira di sekolah kita nih? Kelas 12, ya kan? Dengan ujian yang bertubi-tubi Bu, dihantam sama yang namanya persiapan TKA. Udah ada TKA, kita mesti siap-siap apa lagi kelas 12? Ujian sekolah, ujian praktek, sampai nanti yang paling penting apa? SNMPT yang menentukan masa depan kalian semua. Bu, capek banget Bu kelas 12, udah mah pagi sekolah, sore sampai malamnya masih les. Nyerah aja deh Bu, mati aja boleh gak sih Bu? Ya nggak boleh, ya kan? Karena percayalah anak-anak, anak yang hebat atau orang yang hebat itu tidak muncul dari proses yang mudah. Ombaknya harus besar. Karena kalau orang sudah berusaha tidak menyerah dengan rasa lelahnya, kalian nantinya tidak akan menyesal. Menyesal akan apa? Akan apa yang kalian usahakan. Walaupun misalnya, Bu, udah usaha banget, tapi kok masih gagal. Tapi paling tidak kalian sudah pernah mencoba, sehingga tidak menyesal. Yang banyak menyesal dan akhirnya jadi stres itu karena dia belum sama sekali mencoba. Anak-anak ibu dan bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dunia itu memang tempatnya lelah, memang tempatnya capek. Karena yang perlu kalian ingat, dunia itu tempatnya ujian dan bukan cuman berlalu. Kalau ujian cuman berlalu, datang, pergi dan tidak akan datang lagi. Tapi ujian itu sifatnya berlalu lalang. Apa sifatnya? Berlalu lalang, datang pergi datang lagi, datang pergi datang lagi. Karena memang itu bukan Allah tidak sayang, tapi Allah justru lagi apa? Lagi mau melihat seberapa besar hambanya yakin terhadap pertolongan yang Allah janjikan. Sesuai dengan yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Allah tidak akan membebani hambanya kalau hambanya tidak mampu atau tidak sanggup. Karena Allah itu maha teliti. Allah tidak mungkin kasih aja udah nih asal-asalan, tidak.
Tapi Allah sudah tahu takaran daripada setiap hambanya. Dan ingat, Rasulullah juga pernah bersabda tentang kabar gembiranya dari setiap ujian dan rasa lelah. Apa? Allah akan berikan pahala dan hadiah yang besar yang bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita sebagai hambanya. Bu, ngomong aja gampang bu, coba ngerasain, ya nggak? Kalau lagi ngerasain ujian mah easy aja bu, tapi ketika ngerasain ujian kan berat. Kalau gampang namanya hiburan, bukan ujian. Maka memang berat dulu. Kayak kamu untuk naik kelas kan harus diuji dulu. Sama kayak Allah. Kalau kamu cuma dapat naik kelas, tapi kalau kamu yakin sama Allah, hadiahnya tuh bukan cuma yang kamu sedang inginkan, tapi Allah akan kasih yang lebih daripada itu. Dan yang ada di surat Al-Insyirah apa? Ketika kita ada kesulitan, Allah menjanjikan apa? Kemudahan. Bersamaan dengan kesulitan akan ada kemudahan. Tapi biasanya namanya juga manusia bu, apalagi kita masih kids, ya kan? Yang kita sadar mah, ya Allah bu, ujian berat banget, mana mudahnya. Padahal kalian gak sadar, barangkali di tengah ujian kalian masih ada orang-orang yang support dengan kalian. Bu, ujiannya di keluarga, tapi kamu masih punya teman yang support, masih punya guru-guru yang support. Maka melihat segala sesuatunya itu tidak bisa dari satu sisi, harus dari banyak sisi supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Oke, poin yang terakhir, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ada dua kata kan tadi ya, lelah boleh, menyerah jangan. Ingat poinnya, kalau lelah itu kalian hanya berhenti sebentar, namanya manusia ya kan, boleh istirahat, hanya berhenti sebentar. Tapi kalau orang yang menyerah, dia berhenti untuk selamanya. Ingat, lelah itu berhenti sebentar, tapi kalau menyerah berarti dia berhenti selamanya. Maka yang ibu harapkan dari anak-anak ibu sekalian, jangan pernah ada kata menyerah. Walaupun peluang yang ada hanya, ya Allah bu, kecilnya udah benar-benar udah gak kelihatan peluangnya. Tapi kalau kamu yakin sama Allah, yang kecil itu akan jadi mudah. Coba lihat langit, ada gak penyangganya kayak tiang-tiang masjid ini? Gak ada, tapi Allah mampu. Ya apalagi kelas 12 bu, ya Allah gimana lah mau masuk PTN, kita aja masih begini dan begitu. Tapi kalau kamu mau berubah, menghilangkan rasa lelah kamu jadi lillah dan tidak menyerah, maka tidak akan ada kata menyerah, dan hasilnya insya Allah akan bahagia. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini bisa terserap di dalam hati kalian, supaya bisa dirubah dengan perilaku. Jadi kalau ada yang menasehati kan biasanya angin lalu. Tapi kalau diserap dengan hati, maka akan berubah dengan tindakan. Paham ya anak-anak ya? Jadi ada dua kata tadi, apa? Ulangin terakhir. Lelah sama menyerah. Kalau lelah apa tadi? Kalau lelah berhenti sebentar. Kalau menyerah berhenti selamanya. Manusia boleh istirahat tapi tidak boleh menyerah. Demikian kultum dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.